Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun innamaa yatadhakkaru ulul albaab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat, wabil khusus syuhadatul muslimin, para pemuda, para remaja, generasi penerus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembela, pemegang panji-panji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di Majlis Ta'lim Aswaja. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian dan bahasan kita mengenai azan dan iqamah. Jadi azan dan iqamah ini tidak sekedar suara yang kita dengar, tapi yang lebih penting adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus dalam beberapa momen tertentu merupakan simbol kemenangan umat Islam. Di dalam Fathu Makkah yang pertama dilakukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berhasil menaklukkan kota Makkah adalah menghancurkan berhala dan memerintahkan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warda naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Jadi bagi umat Islam, azan ini panggilan salat dan juga adalah simbol atau syiar kemenangan. Dan nanti kita akan pelajari lagi mengenai masalah azan lebih dalam lagi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana cara azan, ya. Sudah, ya. Hukumnya, caranya, kata-katanya, sunnah-sunnahnya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Ma yustahabbu ba'dal azan, apa yang disunnahkan setelah azan. Jadi kalau kemarin pada saat azan, sekarang apa yang disunnahkan setelah azan. Apa yang disunahkan setelah azan? Wa ba'dal iqamah, dan setelah iqamah. Satu, an yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku bukan hanya yang di masjid, tapi siapapun yang dengar azan, dia dengar azan di rumah, sunnah ini. Ya. Yang pertama adalah bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnahnya dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga dalam mazhab Imam Hanbali. Ba'da al-firaghi min al-adhan likulli min al-mu'adzin was-sami'. Disunnahkan membaca salawat setelah azan dan iqamat bagi siapa? Bagi mu'adzin was-sami', dan orang yang dengar. Jadi bukan hanya yang dengar saja, yang azan juga. La ilaha illallah, gitu ya. Selesai azan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qad istahdatha as-salata 'ala an-nabi ba'da al-adhan fi ayyam Salahuddin al-Ayyubi fi 'isha'i lailatil itsnain thumma yawm al-jum'ah thumma ba'da 10 sinin hadatha fil kull illa al-maghrib thumma fiha marratain. Qala al-fuqaha huwa bid'atun hasanah. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah azan dan qomat ini dipopulerkan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Siapa Salahuddin al-Ayyubi? Penakluk Baitul Maqdis. Penakluk Baitul Maqdis. Jadi antum ini generasi muda yang antum harus ketahui sejarahnya, supaya antum itu punya iman betul-betul kokoh, ilmu betul-betul antum yakini, cinta kepada Nabi betul-betul sejati. Satu, sirah nabawiyah, itu harus tahu. Makanya nanti dalam taklim kita ini kan ada sirah, ada akhlak, ada akidah,
ada fikih insyaallah ya. Sekarang kita lagi fikih nih. Nanti ada pelajaran sirah kita, ada pelajaran akidah, ada pelajaran akhlak juga. Jadi satu sirah nabawiyah itu wajib kita tahu. Sebab orang yang cinta kepada seseorang pasti dia pengen tahu sejarahnya. Apalagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang sering baca Maulid itu sebetulnya sirah itu. Dari awal sampai akhir itu sirah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling indah itu adalah Maulid Al-Barzanji. Maulid Al-Barzanji. Maulid-maulid yang lain bagus, tetapi yang paling indahnya adalah Maulid Al-Barzanji. Kemudian yang kedua yang kita harus tahu itu sahabat. Sahabat. Terutama khulafaur rasyidin yang 4. Anak-anak kecil kita yang belum punya anak kecil, masih punya adik, kita sendiri, itu jangan sampai nggak punya di rumah buku tentang sirah Nabi, para sahabat. Jangan sampai nggak punya itu. Antum punya buku macam-macam, tapi nggak punya buku tentang sejarah Nabi, sejarahnya para sahabat, begitu. Kalau untuk sejarah sahabat, aneh rekomendasikan bukunya, judulnya adalah Karakteristik 60 Sahabat Rasulullah. Itu judul bukunya, ya. Karakteristik 60 Sahabat Rasulullah. Sekarang nggak usah keluar rumah mau beli buku, betul nggak? Hah? Gimana caranya? Online di kamar, ten 2 hari. Makanya kebangetan kalau nggak punya. Ini Anda sarankan betul yang taklim di sini semuanya coba punya ini, ya. Itu indah betul. Sekitar 600 halaman kalau nggak salah. Dan itu Anda selesaikan waktu itu Anda masih SMP, umur SMP. Anda baca buku itu 2 hari selesai. Karena begitu nikmatnya itu baca sejarah para sahabat, begitu. Kenapa itu penting? Karena antum ini, kita ini perlu figur begitu. Kalau figur yang kita hormati, yang kita cintai, orang yang gak pernah sujud kepada Allah, lihat akhlaknya gimana. Betul gak ya? Bangga, cinta, ngefans kalau bahasa antumnya sama orang kafir. Dan antum mirip-mirip orang kafir, tau gak? Nah, kenapa sampai senang sama orang-orang kafir yang tak pernah sujud kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, yang tak beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kita tak punya figur, tak tahu ada figur lain yang luar biasa. Nah, makanya sejarah Nabi itu, sejarah sahabat. Kemudian yang ketiga, sejarah salafus saleh. Sejarah salafus saleh. Dan yang keempat, sejarah penerus-penerus salafus saleh. Jangan disarankan antum baca sejarahnya Salahuddin Al-Ayyubi yang menundukkan Baitul Maqdis. Kemudian sejarahnya Muhammad Al-Fatih yang menundukkan Konstantinopel dalam waktu 50 hari. Berapa hari? 50 hari. Waktu itu Muhammad Al-Fatih dengan membawa hampir 1/4 juta pasukan, di mana pasukan beliau itu nggak ada yang tahajudnya kelewat semalam. Semuanya harus tahajud. Sebab kata beliau, kunci kemenangan kita bukan di pedang kita, tapi kunci kemenangan kita, kata Muhammad Al-Fatih, di kekuatan iman kita. Itu nyerang berkali-kali itu benteng 500 tahun nggak ada yang bisa jebol. Bentengnya luar biasa hebat, ya. Dibangun oleh Kekaisaran Bizantium, begitu. Ini Muhammad Al-Fatih, sholatnya, pasukannya itu berjamaah, wajib sholat tahajud setiap malam, semua pasukannya, meskipun siangnya habis perang, semuanya itu. Beliau sendiri yang cek ke tenda-tendanya. Kalau ada yang tidur nggak bisa sholat tahajud, suruh pulang, ganti. Karena ini adalah biang kerok kekalahan pasukan kita, kata dia. Jadi kalau ada pasukannya yang nggak bangun tahajud, dia bilang, ini nih penyebab kekalahan kita nih, pulang, ganti. Nah, begitu. Makanya hadirin, ada hadis, orang yang bisa menjebol benteng Konstantinopel nggak sembarangan.
Kata Nabi, la tuftahanna al-Konstantiniyatu. Konstantinopel itu pasti akan ditaklukkan, bentengnya akan dijebol. Wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jais. Kata Nabi, yang sanggup menundukkan benteng Konstantinopel adalah pemimpin perang yang terbaik dengan pasukan yang terbaik. Kata siapa? Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Makanya seperti itu ya. Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, antum harus tahu itu. Cari itu, apalagi sekarang gampang. Buka di internet bagaimana sejarah mereka. Coba rasakan iman antum makin kuat. Beda kalau antum mengagumi orang kafir, iman antum makin ngambang. Antum makin mogah dekat dengan Nabi, antum makin segen baca Al-Quran, antum makin kendor kepada sholat, antum makin jauh dari ulama. Kalau itu semua sudah terjadi pada diri antum, Allahu Akbar, itu bencana musibah yang paling berat bagi seseorang, lebih dari bencana yang dialami di dunia ini. Tsunami, gempa bumi, bencana hebat. Tapi yang lebih hebat lagi kalau akidah kita goyang. Akhlak juga bakal berubah. Orang yang gandrung, orang yang mengagumi ulama, akhlaknya ada jamin berubah. Tapi kalau orang yang gandrung dengan orang-orang kafir, gandrung dengan orang-orang yang ingkar kepada Nabi, ingkar kepada Allah, gak pernah sujud sekalipun kepada Allah, dia hebat dalam bidang-bidang dunia, kita gandrung, kita keseret gitu. Maka kata Nabi, katanya nanti di akhir zaman bakal banyak orang begitu. Nanti idolanya masuk lubang biawak, dia masuk juga lubang biawak. Na'udzubillahi min dzalik. Kita idolanya siapa? Idola kita siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kalau antum merubah akhlak, kagumi orang-orang saleh. Insyaallah akhlak antum berubah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian sekarang kita lanjutkan lagi. Jadi salawat setelah azan itu dipopulerkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya, pada waktu Isya malam Senin, kemudian hari Jumat. Kemudian setelah itu di seluruh dunia. Kemudian kata ulama itu bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang hasanah. Dan luar biasa di Syria ada pasukan bersenjata yang pemahamannya itu luar biasa. Mungkin mirip-mirip Khawarij gitu. Jadi ada muadzin masjid sebelum azan begini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini muadzin enggak tahu bahwa kampungnya itu udah dikuasai oleh pasukan ini gitu. Yang pahamnya mirip-mirip Khawarij gitu. Begitu mendengar di menara itu ada sholawat sebelum azan, disamperin sama pasukannya, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu muadzin diberondong di dalam masjid sampai syahid. Alasannya apa? Ahli bid'ah. Na'udzubillahi min. Makanya kita jangan asal-asal ambil ilmu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, ayat doa bidu'ail ma'thur, berdoa dengan doa yang sudah kita tahu. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Terus apa janji Nabi bagi orang-orang yang membaca doa itu setelah azan? Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
seperti yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu wa arda. Diriwayatkan oleh para imam ahli hadis kecuali Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca doa man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang berdoa ketika dia mendengar azan, selesai azan dia berdoa seperti doa yang antum baca tadi, apa kata Nabi? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Hari kiamat itu orang pasti dapat syafaat. Sallu ala Muhammad. Jadi cara dapat syafaat banyak, termasuk diantaranya baca doa setelah azan. Laki perempuan baca doa setelah azan. Gitu. Kemudian jamaah rahimahumullah, yang ketiga sunnahnya. Yang pertama apa tadi sunnahnya? Salawat. Jadi habis azan baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdal, salawat yang paling afdal, yang paling lengkap apa? Gimana? Namanya salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina, dan seterusnya fil alamina. Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Itu yang paling afdal. Boleh baca itu, boleh. Atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru baca Allahumma rabb hadhihi da'wati. Baik dong. Nah, jadi antum sekarang udah tahu ilmunya apa yang dibaca ba'da azan dan ba'da al-iqamah. Kalau Allahumma rabb hadhihi da'wah itu adalah setelah azan. Kalau salawat habis azan dan habis iqamah. Kemudian yang ketiga yang disunnahkan adalah yad'u inda firajil adzan bainahu wa bainal iqamah wa sa'ala Allah ta'ala al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Disunnahkan berdoa antara azan dan qomat. Jadi kalau lagi nunggu qomat jangan diam. Itu waktu mustajab antum untuk berdoa. La ilaha illallah. Nanti kan misalkan yang mau qobliyah ya. Qobliyah. Habis qobliyah kan nunggu azan dulu. Nunggu iqamah. Itu doa. Minta apa? Minta al-afiyah di dunia wal akhirah. Yang paling gampang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Baik dong? Pokoknya berdoa, doanya bebas. Sekarang kita masuk kepada qomat. Hukum qomat adalah sunnah muakkadah. Hukum qomat sunnah muakkadah fil faraid al-waqtiyah, pada sholat fardu yang 5 waktu, alal munfarid wal jamaah, bagi yang sholat sendiri ataupun yang sholat berjamaah. Jadi kalau kebetulan antum sholat sendirian atau sholat sendiri di suatu tempat, antum qomat kalau sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai selesai. Ya. Kalau sholatnya sendiri. Jadi qomat itu sunnah muakkadah bagi yang berjamaah atau sholat sendiri. Baik dong. Lirijali wan nisa, baik laki maupun perempuan. Jadi perempuan sholat sendiri qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan kencengan ya. Qomatnya kayak di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana sifatnya qomat? Ya, bagaimana sifatnya qomat? Kita langsung saja pada pendapat Imam Syafi'i. Al-iqamah furada. Qomat itu kata-katanya satu-satu, sekali-sekali. Jumlah katanya atau kalimatnya 11, ada 11. Kalau azan berapa? Ya kan? Berapa azan? 15. Tanpa apa istilahnya?
Tarjih, masih ingat? Tarjih itu apa? Sebelum asyhadu an la ilaha illallah keras, dia baca dulu dalam itu namanya apa? Tarjih. Itu sunnah juga buat yang adzan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Pelan dulu. Ya, 2 kali. Nanti asyhadu anna Muhammad Rasulullah gitu juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tarjih dalam azan. Tambahnya 4, jadi 15 tambah 4 berapa? 15 ya. 15 kata-kata kalimat azan itu ada 15. Ditambahin tarjih 4 jadi berapa? 19. Kalau qomat ada berapa? Ada 11. Illa lafzul iqamah, kecuali lafaz iqamah. Ada lafaz iqamah yang mana? Qad qamatis shalah. Tapi jangan salah. Qad qamatis shalatu. Jangan tak, jangan ti. Ada kadang-kadang suka dengar tuh. Qad qamatis sholati, mengikuti begitu. Karena awalnya ti, sholat jadi ti juga. Qad qamatis sholati, salah. Qad qamatis sholata, qad salah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Paham tuh? Kalau Allahu Akbar gimana yang betul? Kemarin rohnya yang pertama barisnya apa? Barisnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana yang betul? Pertama, kedua, ketiga? Hah? Rohnya barisnya apa? Fathah. Paham itu? Asalnya disukunin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asalnya disukunin. Tapi karena setelahnya adalah lafzul jalalah Allah, jadi yang sukun ke bawah a, ke bawah fathah. Paham itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham itu? Sama dalam qomat juga begitu, kecuali qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat, gitu ya. Nah, ini adalah pendapat yang paling sahih. Pendapat yang paling sahih. Kemudian di dalam qomat ini begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Coba perhatikan, sunnahnya antum gabungin dua-dua. Allahu Akbar. Begini, yang pertama nih ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gabung dua ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gabung dua. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Gabung dua. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Dua lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Paham itu? Gimana cara qomat? Paham? Digabung dua ya. Digabung dua. Dan itu kalau qomat hadr, al-yahdur, harus cepat. Azan harus lambat. Kalau azan begini, harus begini. Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada jedanya nggak? Ada jedanya nggak? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada jedanya nggak? Sekarang kalau azan begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la, mau kemana? Mau kemana? Kalau azan harus bitta'anni. Tuh, ingat gak yang pelajaran kemarin? Bitta'anni. Ini Anda lihat udah banyak yang gak bawa buku lagi nih. Nanti jangan buku begini lagi kita bikin. Kalau antum siap, kita bikin agenda aswaja. Setuju gak? Jadi buku agenda begitu. Tulisannya di depan, majelis taklim aswaja. Bukunya buku agenda yang cakep. Kalau kemarin kan ya namanya pertama ya maklum gratis lagi, alhamdulillah. Nah, besok antum patungan itu 30.000, 20.000 ya, biar bikin agenda. Siap bikin ya? Nanti bikinin ya insya Allah. Kalau udah jadi siap beli ya. Jangan tanya urusannya ini nggak datang. Itu buat antum. Siapa yang ngurusin di sini? Misalkan siapa nanti silakan. Antum sama dia nggak ada urusan. Ya, Anda pengen antum punya agenda. Jadi ilmu-ilmu begini mesti diikat memang. Soal ilmi kita apa? Sebab kalau nggak nulis mata boleh ke aneh, pikiran kemana-mana. Benar kan? Oh benar. Matanya nih. Tapi rohnya bisa nggak begitu kejadian? Nah makanya pakai nyata, ya. Insya, kecuali Imam Syafi'i nggak perlu nyata. Kalau Imam Syafi'i nggak perlu nyata, jadi yang merasa hafalannya seperti Imam Syafi'i, nggak usah bawa buku. Kita lihat sebelahnya, wah Imam Syafi'i ini. Karena Imam Syafi'i apa? 6.000 hadis dihafal seminggu. Kalau hafal kitab yang hafal sebelah sini tutup. Kelihatan dikit hafal semua. Itu otaknya Imam. Nah, kalau itu kalau saya catatan nggak apa-apa. Ya. Insya Allah kita menentukan besok ya. Insya. Jadi kalau adzan ta'anni itu artinya pelan-pelan. Kalau qomat kemana? Qomat lambat atau cepat? Kalau qomat hadap. Kalau adzan lambat. Kasih jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jadi ada izahnya begitu, tidak terburu-buru. Ya. Kalau qomat kenapa cepat? Menyegerakan. Nah, begitu. Nah itu. Hayya 'alas shalah. Kemana? Ke kanan kiri? Kanan. Jangan salah ya. Hayya 'alas shalah kiri lagi. Salah itu. Hayya 'alas shalah. Nanti dulu. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Wah, yang benar juga Masya Allah. Meresap itu namanya adzan. Nah ini adzan sama qomat gak ada bedanya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mau kemana? Ya makanya
Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Coba capit barang-barang aneh. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu akan tertolak. Baik, itu masalah iqamah. Jadi ada beberapa hukum yang berkaitan dengan iqamah, kita akan bahas secara cepat dan singkat. Yang pertama, yusannu idrajul iqamah au hadruha. Qomat itu sunnahnya cepat. Sunnahnya cepat. Ya. Karena ini ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya riwayat Jabir. Jadi jangan kira nanti wah ini pendapat ustaz ini. Ya. Kita juga berdasarkan sunnah. Kita berdasarkan apa nih? Berdasarkan sunnah. Kita sunnah kan ya? Sunnah nggak kita nih? Kalau nggak sunnah bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, namanya aja ahlus sunnah. Berarti orang yang paling tegar memegang sunnah. Gitu. Kalau sembarangan kan bilang-bilang bid'ah ya. Yang kedua, al-afdal fil madhahib al-arba'ah an yatawalla al-iqamah man adzana ittiba'an sunnah. Yang paling afdal dalam madhab yang empat, sekali lagi, kalau kita pegang madhab berapa? Empat nih yang masih tersisa ya. Yang empat begitu. Madhab yang empat ini madhab fikih ahlus sunnah wal jamaah. Yang afdal yang adzan dia yang qomat. Jadi dia yang adzan dia yang qomat. Jangan yang adzan lain yang qomat. Kalau yang adzan lain yang qomat lain boleh enggak? Boleh, cuman tidak afdal. Dan kalau jadi kebiasaan, contohnya DKM Masjid Jami' Taqwa memutuskan, menimbang, memperhatikan, musyawarah, pendapat seluruh masyarakat, Masya Allah, yang terdiri dari 10.000 orang, memutuskan bahwa yang adzan beda, yang qomat beda. Benar apa ngaco? Hatta 10.000 orang. Jadi kalau dalam Islam itu bukan suara terbanyak yang betul. Suara terbanyak belum tentu benar nggak? Benar nggak? Coba sekarang suatu komunitas yang paling banyak tukang mabok, ya, ada 100 orang nih, yang 90 tukang mabok, ngadu bikin undang-undang. Kita akan buat undang-undang mengharamkan mabok. Kira-kira gimana? Sekarang kita voting untuk mengetahui siapa yang paling banyak voting. Yang setuju angkat tangan. Kira-kira berapa orang yang setuju? 90. Ya. Yang setuju apa yang setuju nih? Undang-undang mengharamkan mabok. Yang tunjuk tangan berapa orang? 10. Kan mengharamkan mabok 10 orang. Sekarang siapa yang menolak? Berapa orang? 90. Apa aja? Sebari belen gitu. Makanya kalau suara terbanyak yang betul nggak diterima dalam Islam. Enggak. Karena bahaya betul, Masya Allah. Makanya nggak boleh di lingkungan kita ini ada yang mabok-mabok nih. Ada yang mabok, sikat. Setuju? Takbir. Allah. Ada yang maksiat, sikat. Takbir. Allah Akbar. Kita pengen lingkungan kita ini aman, lingkungan kita ini tentram, lingkungan kita ini mengikuti ajaran-ajaran Islam. Insya Allah. Insya Allah. Jadi semangat. Yang kedua, yang ketiga ya. Yustahabbu 'inda al-Hanabilah an yuqima fi mawdi' adzanihi. Disunnahkan ya. Disunnahkan bagi yang azan dan iqamat itu tempatnya beda.
tempatnya beda. Wah, datang kok di sini juga. Bagaimana caranya? Yang di sini juga kan mic-nya. Orangnya bisa nggak geser? Bisa nggak? Bisa. Pegang sini, azan di situ, di ubin ini. Komat bisa nggak di ubin sebelah? Bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi itu sunnahnya. Geser tempatnya, azan, geser ke komat. Kemudian wala yuqimu hatta ya'zana lahul imam. Kemudian muadzin itu tidak qomat kecuali setelah diizinkan oleh imam. Jadi siapa yang biasa imam, tunggu dia selesai. Ya. Jangan imamnya lagi sholat, yang muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an. Habisnya lama imam. Masya Allah, itu kan boleh. Dalilnya mana? Fa inna Bilalan kana yasta'dzinun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bilal kalau mau qomat izin sama Nabi. Ya, izin sama Nabi. Nah, nanya-nanyanya bagaimana? Dalam hadis riwayat Haris As-Sadahi nanya begini, ya Rasulullah, uqim. Tapi kalau ke Ali jangan, ya Bu ya, uqim. Santum. Kalau ada yang begitu, santum. Pak Mamat boleh kebanyakan begitu. Ya Bu ya, uqim. Nah, fadhal. Satu salah. Balas. Yang keempat, la yaqumul musalluna lis-salati 'inda al-iqamah hatta yaquma al-imam aw yuqbil. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta ta'udu." Nah, banyak yang nanya dan banyak beda-beda. Kapan saya diri kalau udah iqamah ya? Ada yang baru Allahu Akbar berdiri. Ya. Ada yang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah berdiri. Kapan sebetulnya? Nah, di sini dijelaskan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya muttafaq alaih. Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawih. Kalau sudah qomat, maka kalian jangan diri sampai lihat aku, kata Nabi. Kalian jangan diri sampai lihat aku. Coba, azan qomat aja ada akhlaknya kan? Ada akhlaknya kan? Ada adabnya kan? Tidak betul ya. Jadi itu melatih, berarti kita hormat sama pemimpin, takzim sama pemimpin, ya. Takzim sama ulama, itu melatih. Kapan dirinya kalau begitu? Kalau imamnya sudah berdiri. Tua, imam belum diri, mas. Tadi imam berjalan ke depan, taruh diri. Dan kenapa begitu? Supaya nanti nggak konflik makmumnya. Nah, kalau udah diri duluan imamnya datang gimana? Gimana imam? Nggak begitu ada. Adabnya tunggu sampai imamnya datang. Baik tuh? Ini di dalam madhab Imam Syafi'i. Ya. Kemudian yang rahimahumullah, sunnah yang berikutnya adalah qomat dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ya. Jelas? Ya. Nah, ini adalah beberapa sunnah daripada iqamah. Sudah jelas belum? Insya Allah. Baik. Kira-kira ini taklim kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah setelah saya akan datang kita akan melanjutkan, ya, masih membahas tentang adzan dan iqamah. Targetnya setelah taklim ini kita praktekkan. Banyak di antara antum nanti yang bisa ngadu bikin undang-undang. Kita akan buat undang-undang mengharamkan mabok. Kira-kira gimana? Sekarang kita voting untuk mengetahui siapa yang paling banyak voting. Yang setuju angkat tangan. Kira-kira berapa orang yang setuju? 90. Ya. Yang setuju apa yang setuju nih? Undang-undang mengharamkan mabok. Yang tunjuk tangan berapa orang? Ya.
10. Kan mengharamkan mabok. 10 orang. Sekarang siapa yang menolak? Berapa orang? 90. Soalnya dia Subari Belen gitu. Makanya kalau suara terbanyak yang betul nggak diterima dalam Islam. Enggak, karena bahaya betul, masya Allah. Makanya nggak boleh di lingkungan kita ini ada yang mabok-mabok nih. Ada yang mabok, sikat. Setuju? Takbir. Allah Akbar. Ada yang maksiat, sikat. Takbir. Allah Akbar. Kita pengen lingkungan kita ini aman, lingkungan kita ini tentram, lingkungan kita ini mengikuti ajaran-ajaran Islam. Insya Allah. Insya Allah. Jadi semangat. Yang kedua, yang ketiga ya. Yustahabbu 'inda al-Hanabilah an yuqima fi mawdi' adanihi. Disunnahkan ya. Disunnahkan bagi yang azan dan iqamat itu tempatnya beda. Tempatnya beda. Wah, datang kok sini-sini juga. Bagaimana caranya? Yang di sini-sini juga mic-nya. Orangnya bisa enggak geser? Bisa enggak? Bisa. Pegang sini, azan di situ, di ubin ini. Komat bisa nggak di ubin sebelah? Bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi itu sunnahnya. Geser tempatnya, azan, geser lagi komat. Kemudian, wala yuqimu hatta ya'zana lahul imam. Kemudian muadzin itu tidak komat kecuali setelah diizinkan oleh imam. Jadi siapa yang biasa imam, tunggu dia selesai. Ya, jangan imamnya lagi sholat, yang muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an. Habisnya lama imam. Masya Allah, itu kan boleh. Dalilnya mana? Fa inna Bilalan kana yasta'dzinun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bilal kalau mau qomat izin sama Nabi. Ya, izin sama Nabi. Nah, nanya-nanyanya bagaimana? Dalam hadis riwayat Haris As-Salahi nanya begini, ya Rasulullah, uqim. Tapi kalau ke aneh jangan, ya Buya, uqim. Santum. Kalau ada yang begitu, santum. Pak Mamat boleh kebanyakan begitu. Ya Buya, uqim. Nah, fadal. Satu salah. Balas. Yang keempat, la yaqumul musalluna lis-salati 'inda al-iqamah hatta yaquma al-imam aw yuqbil. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta ta'udu." Nah, banyak yang nanya dan banyak beda-beda. Kapan saya diri kalau udah iqamat ya? Ada yang baru Allahu Akbar berdiri. Ya. Ada yang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah berdiri. Kapan sebetulnya? Nah, di sini dijelaskan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya muttafaq alaih. Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawih. Kalau sudah qomat, maka kalian jangan diri sampai lihat aku, kata Nabi. Kalian jangan diri sampai lihat aku. Coba, azan qomat aja ada akhlaknya kan? Ada akhlaknya kan? Ada adabnya kan? Tidak betul ya. Jadi itu melatih, berarti kita hormat sama pemimpin, takzim sama pemimpin, ya, takzim sama ulama, itu melatih. Kapan dirinya kalau begitu? Kalau imamnya sudah berdiri. Tunggu, imam belum diri, imam. Tadi imam berjalan ke depan, baru diri. Dan kenapa begitu? Supaya nanti gak konflik makmumnya. Nah, kalau udah diri duluan imamnya datang gimana? Gimana imam? Nggak begitu adabnya tunggu sampai imamnya datang. Baik tuh. Ini di dalam madhab Imam Syafi'i. Ya.
Kemudian jamaah rahimakumullah, sunnah yang berikutnya adalah qomat dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ya. Jelas? Ya. Nah, ini adalah beberapa sunnah daripada iqamah. Sudah jelas belum? Insya Allah. Baik. Kira-kira ini taklim kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah setelah saya akan datang kita akan melanjutkan ya, masih membahas tentang adzan dan iqamah. Targetnya setelah taklim ini kita praktekkan, banyak di antara antum nanti yang bisa